Halo sobat rebahan, selamat datang di channel Kaum Rebahan. Di sini admin akan melanjutkan membacakan dari cerita novel The Story of Yi Chen. Jadi di episode sebelumnya, yaitu episode ataupun part ke-27, ya, itu istri Xiao Churan itu sedang melamar pekerjaan di perusahaan Xinhe, dan sepertinya di sana dia mendapat ketemu dengan salah seorang sahabat kuliahnya, teman-teman masa kuliahnya dulu, yang sepertinya ingin berbuat tidak baik, ya. Nah, untuk melanjutkan keseruan dari cerita ini, ya teman-teman, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Oke, kita lanjutkan di part ke-28 ini. Ya, Securan belum tahu bahwa Han Qiang datang dengan tujuan tidak baik. Nah, melihatnya begitu sopan, dia segera berkata, "Han Qiang, jangan begitu sungkan." Han Qiang berpura-pura tersenyum ramah, mengambil surat lamaran Securan dan dari meja, berpura-pura membolak-balikkan halaman, kemudian berkata dengan terpojok, "Curan, pengalamanmu tidak begitu cocok dengan Xinhe. Baik dari sisi kemampuan maupun pengalaman kamu agak kurang." Sambil berbicara, Han Qiang menghela napas berkata, "Maaf Curan, kamu tidak lolos dalam wawancara kali ini. Aku saran kamu bisa coba di perusahaan lain." Securan tertegun berkata, "Bagaimanapun aku berposisi sebagai manajer di grup Xiao. Kemampuanku tidak akan bermasalah." Han Qiang menggelengkan kepala berkata dengan serius, Tidak semua pengalaman dan kemampuanmu berdasar pada identitasmu sebagai anggota keluarga Xiao. Begitu keluar dari keluarga Xiao, kamu tidak ada apa-apanya." "Baiklah," raut muka Xiao Churan memuram. Han Qiang jelas sengaja mempersulitnya. Memikirkan ini, Xiao Churan sangat marah. Dia tahu dirinya memang memeluk harapan terlalu tinggi untuk melamar kerja di Xinhe. Raut mukanya sangat buruk. Dia berdiri dan langsung keluar. Han Qiang tersenyum puas di belakangnya, bergumam, "Selama ada aku di Xinhe, jangan pernah harap bahwa kamu bisa bekerja di sini." Saat ini Yi Chen sedang menunggu di ruangan istirahat. Tidak lama kemudian dia melihat Xiao Churan berjalan keluar dengan ekspresi sedih. Dia langsung menghampiri bertanya dengan heran, "Istriku, kenapa? Apakah wawancara tidak lancar?" Mata Xiao Churan memerah. Dia langsung menceritakan kronologi wawancara barusan kepada Yi Chen. Mendengar itu, Yi Chen sangat marah. "Han Qiang benar-benar tidak tahu malu. Aku sudah memberimu muka yang cukup sehingga tidak mencari masalah denganmu. Kamu malah berani-beraninya mencari masalah dengan istriku." Memikirkan ini, dia langsung mengirim pesan kepada Wang Jinggang. "Han Qiang dari perusahaan Xinhe sungguh sombong. Beraninya dia menggertak istriku. Presiden Wang, bagaimana caramu menangani masalah ini?" Wang Jinggang sedang menunggu Yi Chen di lobi bersama pengawalnya. Ketika melihat pesan dari Yi Chen, dia tercengang. Brengsek, dirinya sedang berusaha menyenangkan Yi Chen. Han Qiang malah menyinggung istrinya Yi Chen. Bukankah itu sama saja mencari masalah dengannya? Dalam kondisi marah besar, Wang Jinggang berkata kepada asistennya, "Panggil semua dewan direksi Xinhe. Perusahaan konstruksi Xinhe adalah anak perusahaan dari keluarga Wang. Jadi wibawa Wang Jinggang di perusahaan ini dapat diibaratkan seperti seorang kaisar." Mendengar Wang Jinggang datang, sejumlah dewan direksi buru-buru menyambutnya. Wang Jinggang merupakan kepala keluarga Wang. Tidak seorang pun di Xinhe yang berani menyinggungnya. Jika Wang Jinggang marah dan
membubarkan Singhe, maka mereka pun harus bergelandangan di tepi jalan. Han Xiang bukan anggota dari dewan direksi, jadi dia belum tahu bahwa dirinya telah membuat masalah besar. Setelah mengusir Xiao Churan, dia kembali ke kantor, duduk di kursi sambil menghisap cerutu dengan tampang sombong. Liu Jinhua dan Tang Juan merasa sangat senang dan puas begitu mendengar bahwa dia telah mengusir Xiao Churan. Mereka mendekatinya dan menyanjung. Manajer Han hebat sekali. Satu kalimat langsung dapat mengusir Xiao Churan. Tentu saja manajer Han adalah manajer puncak di Xinhe. Manajer Han adalah orang yang paling sukses di antara teman sekelas. Tang Juan dan Liu Jinhua harus menyinggung dan Han Qiang. Mereka berpikir jika mereka bisa menjilat pantat Han Qiang, jangankan posisi yang baik, mereka bakal memiliki masa depan yang cerah. Han Qiang berkata dengan bangga, "Aku sudah tidak menyukai Ye Chen sejak lama. Hari ini istrinya malah mau melamar di Xinhe. Jangan harap." Tan Juan berkata, "Aduh, manajer Han, seharusnya kamu merekam video dengan ponselmu. Aku sangat ingin mereka betapa sedihnya ekspresi Xiao Churan setelah ditolak." Han Qiang tertawa terbahak-bahak berkata, "Dia kelihatan mau menangis, benar-benar lucu sekali." Liu Jinhua segera bertanya, "Lalu bagaimana dengan Yi Chen? Apakah dia ikut ke sini?" "Aku tidak bertemu dia." Han Qiang mendengus. "Kalau Yi Chen berani datang, aku bakal langsung menyemprotnya. Jika orang rendahan seperti dia berani datang ke Xinhe, aku akan mematahkan kakinya." Tang Juan memuji, "Manajer Han sangat hebat. Orang rendahan seperti Yi Chen tidak layak untuk dibandingkan denganmu." Han Qiang tertawa terbahak-bahak berkata, "Tunggu saja, setelah aku bergabung dalam dewan direksi Xinhe, orang-orang itu harus menyembahku." Liu Jinhua buru-buru bertanya, Manajer Han, kamu mau bergabung dalam dewan direksi?" Tidak lama lagi, Han Qiang berkata tersenyum, "Masih dalam proses. Kalau tidak ada kendala, aku akan masuk dalam beberapa bulan ini." "Kalau sungguh sangat hebat. Kamu sungguh sangat hebat." Liu Jinhua mengancungkan jempol menyanjung. "Manajer Han, kelak kamu bergabung dalam dewan direksi, jangan melupakan aku." Han Qiang menganggukkan kepala. "Tenang saja, aku akan menjagamu." Tengah berbicara, tiba-tiba terdengar suara keras. Pintu ruang kantor Han Qiang ditendang hingga terbuka. "Siapa yang berani menendang pintuku?" Han Qiang terkejut, dia nyaris meledak. Tapi dia langsung menelan makiannya begitu melihat semua anggota dewan direksi datang ke kantornya dan bersikap hormat pada seorang pria paruh baya yang mengenakan jas. Wang Jenggang memandang Han Qiang dengan ekspresi dingin. "Kamu adalah Han Qiang?" Han Qiang tertegun, menganggukkan kepala berkata, "Benar." Wang Jenggang tidak berbasa-basi, melambaikan tangan dan menampar wajah Han Qiang dengan keras. "Brengsek, apa kamu cari mati? Siapa yang memberikan hak padamu untuk menolak wawancara Nona Xiao?" Wajah Han Qiang langsung membengkak bagaikan kepala babi. Dia tercengang. "Kamu siapa? Beraninya kamu memukulku?" "Memukulmu? Aku tidak hanya bisa memukulmu, tapi aku juga bisa mencabut nyawamu." Wang Jenggang menendang Han Qiang hingga terjatuh ke lantai, menginjak kepalanya dan berkata, "Tahukah kamu bahwa Master Yi telah memerintahkan aku untuk meloloskan wawancara Nona Xiao, tetapi semuanya malah dikacaukan oleh sampah seperti kamu. Kalau aku tidak membiarkanmu membayar apa yang telah kamu lakukan, maka namaku pun boleh ditulis terbalik." Sekujur tubuh Han Qiang bergidik saat dia mendengar kata Wang Jenggang. Dia tahu dirinya telah bertemu masalah besar. Wang Jenggang adalah pemilik Xinhe, kepala keluarga Wang. Perusahaan Xinhe adalah milik keluarga Wang. Dirinya telah menyinggung bos besar. Apa yang sebenarnya terjadi? "Presiden Wang, saya tidak tahu masalahnya. Kalau tahu, saya tidak bakal mengacaukannya."
kalau diberi nyali berkali-kali lipat. Mohon jangan marah, Presiden Wang. Han Qiang diinjak di lantai oleh Wang Jinggang. Sama sekali tidak berani bergerak seperti anjing mati. Dia hanya bisa memohon ampun. Di sisi lain, Tang Juan dan Liu Jinhua sangat ketakutan, tidak berani berbicara. Karena Yi Chen lagi. Kenapa Yi Chen bisa kenal dengan bos besar seperti Wang Jinggang? Bukankah dia hanya menantu yang tidak berguna? Tan Juan dan Liu Jinhua masih belum tahu bahwa bos besar mereka hanyalah seekor anjing yang menjilat pantat Yi Chen, mengibaskan ekor hanya untuk mendapat belas kasih dari Yi Chen. Han Qiang, mulai sekarang kamu telah dipecat dari Xinhe. Sesuai peraturan kontrak, kamu telah melanggar peraturan dan harus membayar denda kepada perusahaan sebesar 5 juta. Han Qiang bagai tersambar petir. 5 juta, bahkan jual diri pun dia tetap tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak uang. Han Qiang segera berlutut di lantai, terus bersujud. Presiden Wang, beri saya kesempatan lagi. Saya akan meminta maaf kepada Sir Curan. Saya telah menyadari kesalahan saya. Wang Jinggang tertawa dingin. Minta maaf? Apa kamu pantas? Sambil berbicara, Wang Jinggang menendang Han Qiang menjauh. Memerintahkan orang lain, umumkan Han Qiang telah menyinggung Master Yi. Seluruh keluarga Wang, blokir dia sepenuhnya. Sampah ini harus dibuat sampai bergelandangan di tepi jalan. Tidak boleh diberi kemudahan apapun. Seketika Han Qiang terpuruk, tatapannya penuh dengan keputusasaan. Alasan kenapa dia dipergunakan dan sudah menjadi manajer puncak pada usianya yang muda. Hal ini juga berkaitan erat dengan inisiatifnya menandatangani kontrak jual diri. Demi memperkuat kontrol terhadap karyawan, perusahaan Xinhe mengeluarkan kontrak manajemen yang sangat menuntut. Begitu karyawan menandatangani kontrak tersebut, maka mereka akan dapat langsung dipromosikan. Namun mereka juga akan sepenuhnya terikat oleh perusahaan Xinhe. Misalnya seperti Han Qiang. Setelah dia menandatangani kontrak, dia memang dipromosikan. Namun dia harus bekerja keras dan loyal terhadap perusahaan. Kalau dia tidak bekerja keras atau kinerjanya tidak memuaskan, maka perusahaan Xinhe akan mengajukan tuntutan besar terhadapnya. Banyak orang tidak berani menandatangani kontrak tersebut karena takut terhadap konsekuensinya. Namun Han Qiang pada saat itu baru saja wisuda. Demi memanjat ke posisi yang tinggi, dia memaksakan diri untuk menandatangani kontrak tersebut. Tidak disangka kini dia harus menanggung konsekuensi buruk. Han Qiang berlutut di lantai terlihat pasrah. Dia menaruhkan seluruh hidupnya di perusahaan Xinhe. Kini Xinhe malah menyuruh dirinya untuk membayar 5 juta. Pada saat bersamaan, Wang Jinggang juga memblokir dirinya. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan pekerjaan baru? Tiada pekerjaan, tiada pemasukan, hidupnya bakal kesulitan. Selain itu, dia juga harus menghadapi hutang sebesar 5 juta. Nantinya, dia mungkin tidak punya pilihan lain kecuali masuk penjara. Dia berlutut di lantai seperti orang gila, terus bersujud kepada Wang Jinggang menangis. Presiden Wang, mohon maafkan saya. Beri saya satu kesempatan lagi. Beri saya satu kesempatan lagi. Jika saya diblokir, dari mana saya bisa mendapatkan uang membayar denda 5 juta? Mohon beri saya satu kesempatan lagi. Mohon biarkan saya tinggal di perusahaan. Saya akan melakukan apa saja. Kedepannya saya akan lebih berhati-hati, menjadi orang yang jujur, berkontribusi pada perusahaan. Wang Jinggang menendangnya hingga dia terpental jauh. Berkata dengan dingin, apa gunanya kamu menyadari kesalahanmu? Kamu kira dunia ini milik keluargamu? Begitu buat masalah, kamu cukup minta maaf.
Biar aku beritahu kamu, kalau Master Yi marah padaku karena kesalahanmu, aku bakal membunuhmu. Han Qiang begidik ketakutan, wajah memucat. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Yi Chen, si sampah itu, ternyata memiliki kekuatan yang begitu besar sampai-sampai bisa membuat Wan Zhengang mau membunuh dirinya. Jika dia mengetahui hal ini sejak awal, dia rela berlutut pada Xie Churan dan memanggilnya ibu. Tidak akan mungkin menolaknya. Saat ini semuanya sudah terlambat, hidupnya bakal mampus. Wang Zhengang mengerutkan alis melihat Tan Zhuang dan Liu Jinhua di dalam ruangan berinterogasi. Siapa kalian? Tan Han Qiang atau karyawan Xinhe? Tan Zhuang dan Liu Jinhua seketika tersadar, segera menyangkal. Tidak, kami tidak punya hubungan apapun dengan Han Qiang. Kami tidak mengenalnya. Mereka buru-buru menyangkal segala hubungan dengan Han Qiang. Bagaimana mungkin mau mengakuinya? Wang Zhengang bertanya dengan curiga. Benarkah? Lalu kenapa kalian mengobrol dan tertawa-tawa dengannya di dalam ruangan? Melihat hal ini, Han Qiang berkata dengan marah, Presiden Wang, mereka adalah teman kuliah saya. Mereka yang menghasut saya untuk menolak Xie Churan. Han Qiang nyaris gila. Dirinya yang berakhirkan sedemikian menyedihkan tidak lepas hubungannya dari Tang Juan dan Lin Jinhua. Jangan harap untuk bisa lolos. Wang Zhengang berkata dengan dingin, anjing saling menggigit. Blokir mereka berdua juga. Mendengar itu, Li Junhua langsung panik. Dia berkelahi dengan Han Qiang seperti orang gila. Han Qiang, beraninya kamu menyeretku bersamamu. Mati saja. Pada saat ini, Yi Chen menyewa taksi pulang bersama Xie Churan. Yi Chen menatap Xie Churan, melihat dia tidak berbicara di sepanjang jalan, seperti sedang memikirkan sesuatu. Yi Chen pun berkata, mengenai pekerjaan kita boleh mencari pekerjaan lain. Mereka tidak memperkerjakanmu karena mereka tidak memiliki penilaian yang bagus. Aku melihat bahwa perusahaan mereka juga tidak besar. Bekerja di sana malahan akan menghambat perkembanganmu di masa depan. Xie Churan menghela napas berkata, sekarang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kita hanya bisa mencari dan berharap agar nasib kita bisa lebih baik. Yi Chen bertanya padanya, kamu mau bekerja di grup di Hao tidak? Xie Churan menggelengkan kepala berkata, bagaimana mungkin aku bisa bekerja di grup di Hao? Lagi pula, grup di Hao mensyaratkan kualifikasi yang tinggi. Akan sangat memalukan kalau aku bekerja di tingkat paling rendah. Yi Chen menghela napas berkata, istriku, sebenarnya aku rasa kamu harus memulai bisnis sendiri. Memulai bisnis sendiri? Xie Churan bertanya dengan kaget. Bagaimana caranya? Yi Chen berkata, kamu sudah lama bekerja di industri ini dan memiliki jaringan yang luas. Wang Dongsu dari grup di Hao juga kelihatannya sangat baik padamu. Sekarang Wang Zhengang memintaku untuk melihat Feng Shui untuknya. Nantinya aku pasti bisa memberimu bantuan. Xie Churan tertawa berkata, membuka perusahaan baru membutuhkan modal setidaknya 3 juta. Modal lanjutan mungkin akan lebih banyak lagi. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Yi Chen berkata, aku bisa membantumu menangani masalah modal. Aku kenal beberapa orang. Yi Chen tersenyum kemudian berkata, kalau kamu benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, maka modal bukan masalah. Xie Churan mendongak. Yi Chen, aku tahu kamu kenal banyak teman seperti Presiden Qin, sehingga persoalan meminjam uang bukan masalah. Namun sesungguhnya aku amat tidak enak hati untuk meminjam uang guna memulai usaha. Kita mending buka sesuatu yang lebih kecil, seperti membuka studio desain pribadi, kemudian membantu perusahaan konstruksi untuk menggambar gambar desain. Yi Chen langsung berkata, tidak peduli apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Xie Churan menganggukkan kepala dan berkata, aku mau membuka studio desain dengan kemampuanku sendiri. Kalau
Keluarga Xiao mengira aku tidak akan bisa bertahan setelah keluar dari grup Xiao. Aku akan menunjukkan kepada mereka, lihat aku bisa atau tidak. Yichen berpikir sejenak, mengangguk, tersenyum dan berkata, aku mendukungmu. Kalau kamu bertemu persoalan yang memusingkan, beritahu aku. Kita bisa menyelesaikan bersama-sama. Jika tidak, aku bisa jadi karyawanmu. Walaupun suamimu ini tidak punya kemampuan, namun aku masih bisa mengemudi dan membawakan tas. Cucuran menganggukkan kepala berekspresi terharu. Sebenarnya keputusannya ini beresiko besar. Kalau dia tidak bekerja, dia pun kehilangan penghasilan terbesar. Bukan studio desain harus menyewa kantor, membeli peralatan kantor, dan lain-lain. Itu semua butuh sejumlah modal yang lumayan besar. Terlebih lagi, grup Xiao memiliki jaringan bisnis dengan berbagai perusahaan konstruksi besar di kota Jinling. Takutnya mereka akan mempersulitnya secara diam-diam. Namun Yichen langsung mendukungnya tanpa ragu-ragu. Securan amat tersentuh. Ketika pikirannya sedang kacau, dia mendengar Yichen berbicara lagi. Istriku, kamu lakukan saja apa yang mau kamu lakukan. Kalau nantinya keadaan memaksa, aku akan mencari pekerjaan untuk menafkahimu. Saat ini, napas Securan tertahan. Hidung terasa masam, matanya berkaca-kaca. Ketika dia mendapat masalah dan kehilangan arah, dia tidak menyangka suami yang dia pandang tidak berguna akan begitu percaya dan mendukung dirinya. Ketika Yichen mendesak Securan untuk memulai bisnis, Securan terus memikirkannya sepanjang malam. Hingga keesokan paginya, wajahnya tampak kelelahan. Setelah bangun, Securan buru-buru mandi. Melihat itu, Yichen bertanya dengan iba, istriku, kenapa kamu tidak tidur lebih lama? Untuk apa kamu bangun begitu pagi? Securan berkata, aku mau pergi ke perusahaan Shenzhen. Tidak boleh terlambat. Yichen bertanya, perusahaan Shenzhen untuk wawancara lagi? Tidak. Securan menggelengkan kepala, ragu sejenak, kemudian berkata, aku mau mencoba untuk pergi menarik beberapa proyek. Baiklah, Yichen tersenyum dan berkata, kalau kamu memang mau buka perusahaan konstruksi, aku akan menjadi karyawanmu. Membuka perusahaan konstruksi sangat tidak mudah. Modal dan jaringan kedua itu merupakan masalah besar. Securan berkata lagi, aku berencana membuka sebuah studio desain. Aku akan mulai dari sebuah studio kecil, membantu perusahaan konstruksi menggambar desain. Setelah jaringan kita lebih luas dan dana kita mencukupi, baru kita buka perusahaan. Yichen tersenyum. Uang dan jaringan bukan masalah. Kalau kamu benar-benar mau buka perusahaan, aku akan membantumu. Tidak perlu, Securan menolak tanpa berpikir, berkata dengan serius, aku mau mencobanya sendiri. Lagi pula, dari mana kamu mendatangkan modal? Membuka perusahaan konstruksi tidak semudah itu. Yichen berkata, aku punya uang untuk buka perusahaan. Mengenai jaringan yang kamu mau, aku juga punya. Saat ini investasi grup di Hao telah mencapai 70% industri di kota Jinling mendapatkan kontrak kerja sama desain dari beberapa perusahaan konstruksi sangat mudah. Securan malah mengira Yichen sedang bercanda. Melambaikan tangan, kamu tidak mengerti dunia konstruksi. Mengenai persoalan investor, aku akan mencari sendiri. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Membuka perusahaan konstruksi membutuhkan modal awal setidaknya 10 juta serta mulai berjalan lainnya. Bagaimana mungkin Yichen punya uang sebanyak itu? Sekalipun punya uang, dia juga tidak mungkin punya koneksi dan jaringan di industri konstruksi. Yichen terdiam, istrinya tidak mau menggunakan sumber dayanya yang sudah ada, sebaliknya malah mau memulainya sendiri dari nol. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Begitu Securan pergi, Manlan ibu mertua langsung pulang. Dia masih mengharapkan uang pensiun dari grup Xiao. Oleh karena itu, dia sering pergi ke grup Xiao dalam beberapa hari ini. Walau Securan sudah putus hubungan dengan keluarga Xiao, namun Manlan terus memikirkan cara untuk berdamai. Kemana Curan? Sepertinya pergi menarik proyek kerjasama. Cari proyek apaan? Apa kalian benar-benar mau keluar dari grup Xiao? Kata Manlan dengan marah.
Bukankah itu hanya sekedar kesalahpahaman kecil, membuat keributan seperti ini hingga memutuskan hubungan dengan keluarga Xiao? Jika disebarluaskan akan menjadi seperti apa? Xia Changkun tertegun sejenak melihat Manlang dan ujung kepala hingga ujung kaki. Istriku, kamu hanya pergi ke keluarga Xiao sekali, otakmu sudah pikun dimarahi Nyonya Besar Xiao. Pikun apa? Aku tidak dipikun sedikit pun. Manlan dengan marah duduk di atas sofa. Besok kamu menemuiku ke keluarga Xiao, meminta maaf kepada Nyonya Besar Xiao. Nyonya Besar adalah ibumu. Changgan adalah kakak kandungmu. Bagaimana mungkin hubungan darah bisa diputuskan? Raut wajah Xiao Changkun sangat jelek. Berkata dengan marah, mereka ingin menjual rumahku dan ingin merebut Villa Yichen. Sejak awal mereka tidak menganggapku bagian dari keluarga Xiao. Jika mau minta maaf, kamu pergi sendiri saja. Aku tidak akan menginjak rumah keluarga Xiao lagi. Melihat Xiao Changkun yang biasanya begitu polos, kali ini sikapnya begitu keras, membuat Manlan sangat marah. Menolehkan kepala berkata pada Yichen, Yichen, ayahmu sangat keras kepala. Kamu datang dan nilai siapa yang benar. Mana ada kebencian yang berlarut-larut antara ibu dan saudara kandung sehingga memutuskan hubungan darah. Ini terlalu kanak-kanak. Lagi pula aku masih mengharapkan uang pensiun dari grup Xiao. Dia pikun, ingin menyita hartaku, membuat Villa Yichen, merebut Villa Yichen, dan ingin menyuruh Curan bercerai dan menikah dengan orang lain. Ini pikun. Xiao Changkun emosi berdiri melanjutkan, kamu hanya pergi sekali ke keluarga Xiao. Digosok sedikit saja kamu mempercayai mereka. Lihatlah ayah dan ibu mertua berkelahi hingga menarik dirinya untuk menilai. Ia sangat bingung. Dia buru-buru mencari alasan. Curan menyuruhku untuk menjemputnya. Aku pergi dulu. Oke, sepertinya di part ke-28 sampai di sini dulu, kita lanjut ke part 29 di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk teman-teman supaya mendapatkan notifikasi terlebih dahulu jika admin upload video terbaru. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.